Haleluya. Hari ini firman Tuhan pada kita supaya kita jangan melakukan apa yang akan kita sesali. Dan bagaimana kita mencegahnya? Paling tidak memperkecil. Saudaraku, banyak orang menyesal karena mengambil keputusan yang salah dalam hidupnya. Ada pepatah mengatakan, apalah daya, nasi sudah menjadi bubur, katanya. Saudaraku, dari pepatah ini kalau kita telah lebih dalam pengertiannya, sebenarnya sebelum nasi menjadi bubur, kita masih bisa mencegahnya supaya bisa nasi yang enak. Haleluya. Saudaraku, apa itu? Misalnya ketika mau masak, sertakan air secukupnya sesuai dengan takaran berasnya sehingga tidak jadi bubur. Apa artinya dalam hidup kita? Kita masih bisa mencegah sesuatu agar tidak sampai kelak kita menyesal. Haleluya. Beberapa penyesalan dalam hidup manusia ada dari yang paling biasa, tapi ada juga yang paling fatal. Yang paling biasa ya seperti tadi, salah masak nasi jadi bubur, menyesal bisa mungkin hanya 1 hari itu saja. Rugi misalnya seistri rumah gak suka bubur, ya rugi kalau diganti lagi. Jadi menyesal 1 hari itu. Ada orang salah potong rambut, menyesalnya mungkin lebih lama, sebulan, karena menunggu tumbuh rambutnya. Bisa saja dia pakai topi supaya jangan kelihatan jeleknya. Misalnya, ya, salah mengerjakan soal ujian misalnya bagi para mahasiswa biasanya itu bisa mengulang 1 semester. Ya, menyesal setengah tahun atau bisa 1 tahun. Yang lebih tinggi lagi penyesalannya salah milih jodoh, salah pasangan hidup, bisa menyesal seumur hidup. Tapi yang paling fatal adalah salah memilih juru selamat, bisa menyesal selama-lamanya. Bersyukur kita sudah diselamatkan. Amen. Saudaraku, setiap orang pernah mengalami sesuatu yang menimbulkan rasa menyesal. Mulai dari menyesal yang biasa, seperti saya katakan tadi, sampai yang bahkan bisa menimbulkan kepahitan, yang membuat dia sulit untuk maju. Tapi kesalahan fatal yang bisa berujung pada maut, itu ketika kita salah melangkah di dunia ini semasa hidup kita. Kita harus tahu, kita berada di dunia ini hanya untuk jangka waktu tertentu. Namun yang kita perbuat selama di dunia ini sangat menentukan untuk sebuah kekekalan. Apakah itu kehidupan kekal nanti di surga atau kematian kekal di neraka? Kita baca dulu Yohanes 5 ayat 24. Yohanes 5 ayat 24, kita baca bersama, 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Bersyukurlah kita sudah selamat. Namun masih banyak yang perlu mendengar berita ini. Haleluya. Hidup dalam Kristus dikatakan, dan mendengar perkataannya akan memperoleh kehidupan yang kekal, tidak dihukum. Dan ketika kita menerima Tuhan Yesus, mendengar dan menerima firman kebenaran, kita pun dimeteraikan dengan Roh Kudus, berarti sah milik sorga. Haleluya. Kita baca Efesus 1 ayat 13 supaya kita tidak mengabaikan firman. Efesus 1 ayat 13, 1, 2, 3. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi masing-masing punya materai, sah anak Tuhan. Haleluya. Tapi syaratnya tadi,
dengar firman kebenaran dan percaya. Ketika mendengar firman Tuhan, jangan abaikan. Saya berikan satu ayat hafalan kepada muda-mudi yang sangat penting untuk seumur hidup mereka. Ini, jangan abaikan firman. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, apa katanya muda-mudi? Akan mendapat balasan. Ya, akan mendapat bahaya. Tapi siapa patuh pada firman, yang dapat balasan, dapat apa? Saudaraku, jangan hanya mempedulikan kesenangan diri sendiri sehingga lupa untuk memikirkan konsekuensi kelak di kemudian hari. Kita hidup penuh dengan pilihan. Salah memilih bisa berujung pada penyesalan tanpa akhir. Pepatah yang mengatakan bahwa penyesalan selalu datang terlambat, itu tidak salah. Ketika kita sadar telah mengambil langkah yang salah dan keliru, kita menyesal. Ketika kita harus menerima konsekuensi atas suatu perbuatan dosa, kita menyesal. Dan setiap orang pernah melakukan hal yang keliru, hal yang salah, dosa dalam hidupnya, dan membuatnya menyesal. Tetapi tidak semua orang mampu belajar dari kesalahannya dan penyesalannya. Banyak orang menyesali perbuatannya, tapi mereka tidak segera memperbaiki pola hidupnya itu. Akibatnya, seperti kata pepatah tadi, penyesalan selalu datang terlambat, yang sebenarnya bisa kita hindari. Haleluya. Di satu negara dilakukan survei terhadap warga yang usia 60 tahun ke atas tentang penyesalan terbesar dalam hidup mereka. Apa hasilnya? Ditemukan 72% menyesal karena mengabaikan waktu untuk bekerja dengan baik pada masa muda. Jadi maksudnya gak sungguh-sungguh bekerja, buang-buang waktu. Nah, dari survei itu kita bisa belajar supaya kita menggunakan waktu kita sebaik-baiknya. Haleluya. Kemudian dikatakan 67% menyesal karena salah memilih pekerjaan. Mungkin pekerjaannya tipu-tipu, gak halal, lalu diterima akibatnya pada hari tuanya. Lalu dia menyesal. Pelajaran kepada kita, biarlah pekerjaan kita semua benar-benar berkenan kepada Tuhan. Amen. Kemudian ditemukan 63% karena tidak mendidik anak dengan benar. Mungkin orang tuanya memang setia beribadah, anaknya semua amburadul, menyesal karena gak mendidik dengan benar. Pelajaran kepada kita mendidik anak-anak kita dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Dan 58% menyesal karena kurang menjaga kesehatan, gak suka berolahraga. Saudara, pelajaran kepada kita, jaga kesehatan kita dengan baik. Haleluya. Hanya 11% menyesal karena tidak punya uang banyak. Ini yang paling rendah. Memang benarlah kata firman Tuhan dalam 1 Timotius 6 ayat 8, asal ada makanan, pakaian, cukuplah. Haleluya. Haleluya. Jadi jangan stres kalau nggak banyak uang. Asal ada makanan, termasuklah di situ minumannya, ada pakaian, cukuplah. Amen. Katakan kirikan surat, jangan stres kalau nggak ada depositomu. Haleluya. Firman Tuhan berkata ada makanan, bisa berpakaian, cukuplah. Jangan stres. Haleluya. Oleh karena itu dalam setiap tindakan dan perkataan kita, pertimbangan dan kebijaksanaan adalah suatu hal yang sangat penting untuk kita miliki.
Amsal 3 ayat 21 berkata, hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu. Artinya, pertimbangkan segala sesuatu secara matang. Jangan bersikap tergesa-gesa. Jangan asal mengambil keputusan. Apalagi zaman yang sukar ini. Ada orang menawarkan, investasikan uangmu 1 juta, kau akan dapat 10 juta. Oh, kalau kita mau tertipu, segera kita kirim 1 juta. Pertimbangkan matang-matang. Haleluya. Haleluya. Kita memang tidak mungkin terhindar sama sekali dari yang namanya penyesalan. Karena sebagai manusia, kita tidak luput dari kesalahan. Namun, firman Tuhan ini, dengan pertimbangan dan kebijaksanaan, paling tidak kita bisa memperkecil kemungkinan terjadinya penyesalan. Haleluya. Saudaraku, menjaga langkah kita, pertimbangan itu dan kebijaksanaan itu menjaga langkah kita untuk tetap berjalan di jalannya Tuhan, berjalan di jalan yang lebih aman bersama Tuhan. Pengkhotbah 5 ayat 1 menuliskan begini, jangan terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Wow. Haleluya. Bagaimana kalau sudah terlanjur berdosa? Bagaimana kalau sudah terlanjur salah? Jangan tenggelam dalam penyesalan, tapi bertobatlah. Ada perbedaan besar antara penyesalan dan pertobatan. Penyesalan itu merasa bersalah karena kedapatan melakukan pelanggaran. Misalnya seorang perampok bank misalnya ya. Saudaraku, dia berhasil lolos. Wow, merampok lagi dia. Tapi kemudian tertangkap. Maka dia menyesal. Kenapa menyesal? Karena kedapatan. Kalau nggak kedapatan, merampok lagi dia. Saudaraku, ada sejumlah pilihan yang menimbulkan penyesalan yang jauh lebih serius dari itu dan menyakitkan. Raja Daud mengalaminya ketika dia memutuskan untuk berselingkuh dengan istri orang lain, dan parahnya dibunuhnya pula suami dari selingkuhannya itu. Dan apa yang dirasakannya? Daud begitu hancur oleh rasa bersalah. Dan dia mengatakan dalam Mazmur 32 ayat 3-4, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Menyesal dia. Tapi gak hanya menyesal, Daud menyadari serta mengakui dosanya kepada Tuhan. Dan akhirnya dalam ayat 5 dituliskan, dia menerima pengampunan. Haleluya. Hanya dari Tuhan kita dapat menerima anugerah pengampunan. Ketika kita telah membuat pilihan-pilihan yang salah, yang menimbulkan penyesalan yang menyakitkan. Dan hanya di dalam dia kita memperoleh hikmah untuk mengambil pilihan-pilihan yang lebih baik. Saudaraku, pengampunan Tuhan membebaskan kita dari belenggu penyesalan. Haleluya. Seringkali rasa sesal itu begitu kuat mencengkeram seseorang, sehingga sepanjang hari dia tidak bisa melakukan aktivitasnya. Mungkin malu, marah pada diri sendiri, gak mau ketemu orang, gak mau ketemu siapapun. Bahkan ada yang berpikir untuk mengakhiri hidupnya di dunia ini. Itulah yang dirasakan Judas Iskariot setelah menjual Yesus. Dia tenggelam dalam penyesalannya. Dia gak bertobat, tapi dia gantung diri. Mungkin dia
tanda Yesus mengakui kesalahannya. Mungkin dia malu pada murid-murid lainnya. Yudas kehilangan kesempatan menerima pengampunan Tuhan. Memang Yudas menyesal. Kita melihat Yudas menyesal setelah menyerahkan Yesus kepada orang Farisi hanya dengan 30 uang perak, dan setelah mengetahui bahwa Yesus dijatuhi hukuman mati. Mungkin pada awalnya Yudas itu berpikir, paling tidak hanya dihukum penjara lah Tuhan Yesus itu. Namun Yesus dihukum mati. Dan itu sangat memukul hatinya. Yudas Iskariot menyesal atas pengkhianatannya kepada Yesus. Kenapa? Dia tahu Yesus nggak bersalah. Dia tahu yang ia lakukan itu, saudaraku, adalah salah. Dia pun tahu sebenarnya kalau dia bertobat, ia masih bisa berbalik. Ia masih bisa diampuni Tuhan Yesus. Namun sebaliknya, pada kenyataannya ia malah berpaling kepada para pemuka agama. Salah dia. Apa kata para pemuka agama? Emang gue pikirin, katanya, masalahmu, bukan urusan kami. Kau menjalankan tugasmu, keluar kau dari sini. Itulah dunia. Itulah cara dunia. Dunia menjanjikan kenikmatan mungkin, tetapi mendatangkan rasa bersalah. Dunia mungkin menjanjikan kebahagiaan, tetapi saudaraku, pada akhirnya penderitaan. Itu cara dunia. Yudas berusaha sendiri untuk mengatasi permasalahan akibat dosanya dengan kekuatannya sendiri. Ia pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua untuk mengembalikan uang yang 30 perak itu. Mungkin ia berpikir dengan begitu ia dapat merubah keadaan sehingga Yesus bisa dibebaskan. Tapi mereka tidak mau menerimanya. Dia lemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Setelah itu ia pergi dari situ dan menggantung diri. Yudas pikir karena kekuatannya bisa mengubah keadaan. Kalau kau sudah terlanjur berdosa, sudah terlanjur salah, datang pada Tuhan Yesus, bukan pada orang yang salah. Yudas datang pada orang yang salah, itu pada hakim-hakim, pada imam-imam, para tua-tua. Seandainya dia datang pada Tuhan Yesus, pasti dia bisa dipulihkan. Haleluya. Yudas mati dalam penyesalan tanpa pertobatan. Dalam hal ini terdapat perbedaan antara penyesalan dan pertobatan. Kita bisa ambil contoh antara Yudas dan Petrus. Petrus pun berdosa juga. Dia menyangkal Tuhan Yesus. Kenal aku, katanya. Samanya dosanya itu, sama beratnya. Menjual dan menyangkal. Gak ada dosa besar, gak ada dosa kecil. Sama-sama dosa, men. Tapi mereka memiliki respon yang berbeda. Petrus menyadari dosanya, dia menyesal, dia menangisi dosanya dan mau bertobat. Haleluya. Petrus berbalik dari dosa kepada Tuhan Yesus sehingga dosanya diampuni dan hidupnya diperbaharui. Sehingga pada suatu kali Yesus berkata, sampai 3 kali juga, karena 3 kali dia menyangkal, 3 kali juga Yesus bertanya, adakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus menjawabnya, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Amin. Dipulihkan. Haleluya. Dalam 2 Korintus 7:10 dituliskan, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Petrus versus Yudas, inilah dia. Ya. Tidak cukup hanya menyesali akibat dosa, tapi menyesallah atas dosa dan bertobatlah. Haleluya. Kita berduka karena sudah salah,
dan itu menghasilkan pertobatan, itu duka cita menurut kehendak Tuhan. Tapi kalau kita berduka, memang menyesal kita, mukul-mukul diri, malu datang ke gereja, malu datang pada teman-teman, itu duka cita dari dunia dan itu menghasilkan kematian. Pilih mana? Pilih versi Petrus atau versi Judas? Petrus. Dan kata pertobatan itu dari bahasa Yunani adalah metanoia, yang artinya berbalik 180 derajat. Berarti tinggalkan dosa, berbalik. Bukan 360 derajat. Haleluya. Sudah bertobat, balik lagi ke dosa itu. Atau 90 derajat. Separuh langkahnya ke Tuhan, separuh ke dosa. Bukan begitu. Haleluya. Bertobat artinya tahu kita sudah berdosa, akui dosa itu, tinggalkan dosa itu dan berbalik kepada Tuhan, berjalan dalam kebenarannya. Itulah pertobatan yang alkitabiah. Milikilah pertobatan yang alkitabiah, yaitu perubahan pikiran yang menghasilkan perubahan tingkah laku. Haleluya. Merubah diri dan arah hidup dari berbuat kesalahan menjadi melakukan yang benar. Dari mengandalkan kekuatan sendiri menjadi mengandalkan Tuhan. Haleluya. Baiklah, sungguh baiklah jika kita menyadari kesalahan kita dan menyesal. Namun jangan biarkan penyesalan membuat kita tidak bisa melanjutkan hidup seperti Yudas. Datanglah pada Tuhan dan akui dengan jujur. Tinggalkan dosa, mulai babak baru bersama Tuhan. Menyesal saja tanpa bertobat membawa duka, tapi menyesal dan bertobat membawa kemenangan dan pemulihan. Haleluya, saudaraku. Tidak sedikit orang menunjukkan penyesalannya dengan cara yang salah seperti Yudas. Itulah cara yang negatif. Tetapi kita bisa dengan cara yang positif. Kalau sudah terlanjur berdosa, kalau sudah salah, jangan menghakimi diri sendiri. Apa saudaraku? Terima fakta bahwa semua memang orang melakukan kesalahan. Dan ketika kita menyadari kesalahan kita, jangan hakimi diri sendiri. Itu akan membuat perasaan kita buruk. Belajarlah memaafkan diri sendiri. Haleluya. Kalau sudah terlanjur berdosa, sudah salah, belajar dari kesalahan. Jangan diteruskan. Tidak ada manfaatnya menyalahkan diri sendiri terus-menerus. Lebih baik belajar dari kesalahan yang sudah kita lakukan. Terimalah bahwa kita telah melakukan kesalahan dan berusaha memperbaiki diri. Haleluya. Terimalah juga fakta bahwa ada hal di luar jangkauan kita. Ya. Saudaraku, tidak ada gunanya menyesali hal yang sudah berada di luar kontrol kita. Mungkin kita sudah semaksimal mungkin, sudah semampu kita, namun masih salah juga, namun masih berdosa juga. Terima fakta itu, memang kita gak maha kuasa. Hanya Dia yang maha kuasa. Hanya Dia yang tidak terbatas bisa menolong kita yang terbatas ini. Amin, saudara. Namun ada hal yang perlu kita lakukan agar hidup kita tanpa penyesalan, atau kita bisa mencegah penyesalan itu, paling tidak memperkecilnya. Yang pertama, kita harus bijak menggunakan waktu kita selagi masih ada kesempatan. Haleluya. Efesus 5:15 berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah, saya ulangi, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, bijak, melakukan hal-hal baik, melakukan hal-hal positif, dimulai dari menggunakan waktu dengan baik. Kesempatan yang kita miliki saat ini, biarlah kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat.
Itu orang bijak. Kita semua diberikan waktu dan kesempatan yang sudah ditentukan masing-masing. Dan semua itu akan kita pertanggungjawabkan pada Tuhan jika telah tiba waktunya nanti. Sama-sama 24 jam kita satu hari. Saudaraku, waktu adalah anugerah yang sangat berharga. Waktu yang kita miliki tidak dapat diputar mundur. Kalaupun saudara sering nonton, ada yang diputar mundur, itu hanya di film-film. Di kehidupan nyata nggak ada itu. Haleluya. Haleluya. Tanggal 28 Maret tahun 2021 jam 11.28 nggak bisa diulang lagi. Itu hanya di film ada. Jangan tertipu, amin. Bila sudah berlalu, maka tidak dapat kembali lagi. Dan bila tidak dimanfaatkan dengan baik, maka terbuang percuma. Jangan buang waktu dengan percuma. Selagi kita masih diberikan kesempatan, pergunakanlah dengan lebih positif. Haleluya. Jangan menunda apa yang bisa kita kerjakan hari ini. Bagaimana kita menghargai hari-hari kita juga menunjukkan bagaimana sikap kita atas pemberian Tuhan. Apakah kita bersyukur dan memanfaatkannya, atau justru menyia-nyiakannya? Katakan kiri kanan saudara, jangan buang-buang waktu. Jadilah bijak. Haleluya. Itu yang pertama, untuk mencegah penyesalan, memperkecil. Yang kedua, kalau sudah tahu salah, jangan diteruskan. Kalau sudah tahu dosa, jangan diteruskan. Haleluya. Yakobus 4 ayat 17 berkata begini, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Tahu baik gak dilakukan berdosa. Udah tahu salah dilakukan juga, itu dosa. Malas itu salah? Malas itu dosa? Jangan diteruskan. Malas kerja, malas belajar anak-anak muda ini, malas beribadah, gak ada ongkos gak beribadah, sakit perut sikit gak beribadah, pening sikit gak beribadah, malas itu namanya. Malas berdoa, malas baca firman, jangan diteruskan. Itu mencegah penyesalan nanti. Dendam itu dosa, sakit hati itu dosa, pahit hati itu dosa, kebencian itu dosa, jangan diteruskan. Haleluya. Gosip itu salah, jangan diteruskan. Haleluya. Banyak orang gosip sekarang ini, hoax namanya. Ya, berita-berita yang tidak penting jangan diteruskan. Kalau perlu jangan keluar dari mulut kita kesalahan orang kepada siapapun. Kalaupun orang mau tahu, jangan dari kita. Haleluya. Itu dia. Jangan teruskan. Nah, ini mungkin di sini nggak ada, tapi banyak orang yang mendengar nantinya. Judi kah, rokok kah, narkoba kah, minuman keras kah, jangan diteruskan. Jangan teruskan kehendak daging itu. Jangan teruskan manusia lama itu. Jika semuanya itu diteruskan, akan menyesal kelak. Itu yang kedua. Haleluya. Yang ketiga, milikilah tujuan hidup. Amin. Kita sudah pernah belajar mengenai tujuan hidup ini. Ya. Kalau disimpulkan ada 5 hal. Yang pertama, kita diciptakan untuk menyembah Tuhan, untuk kesenangan Tuhan. Maka sukalah menyembah Tuhan. Haleluya. Karena kita diciptakan untuk menyembah Dia. Kita diciptakan untuk bersekutu dengan sesama keluarga Tuhan. Jadi jangan menghindar satu dengan yang lain. Katakan kiri kanan saudara, aku mengasihimu saudaraku. Jangan hindari aku ya. Salah pun aku jangan hindari. Haleluya. Karena kita diciptakan untuk bersekutu sesama anak Tuhan, bersama keluarga Tuhan.
Yang ketiga, kita diciptakan untuk melayani Tuhan sesuai talenta kita. Ada yang punya talenta musik, dikembangkan. Talenta bernyanyi, dikembangkan. Talenta menari, dikembangkan. Talenta memberi, dikembangkan. Talenta membangun seperti Pak Harepa, dikembangkan. Talenta murah hati seperti Pak Harepa, dikembangkan. Haleluya. 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 Talenta berusaha sungguh-sungguh membantu pekerjaan Tuhan seperti Pak Cindy, dikembangkan. Haleluya. Talenta menginjil menasehati seperti Pak Sembiri, dikembangkan. Talenta berdoa berseru-seru seperti Pak Butar-Butar, dikembangkan. Haleluya. Seperti saudara semuanya, kembangkan talentanya apapun itu. Enggak semua harus di altar ini. Di luar sana, saudara menginjil, saudara berdoa, saudara menasehati, itu semua untuk menyenangkan Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Dan memang yang terakhir dari tujuan hidup kita menjadi orang misi. Apa maksudnya? Membawa sebanyak-banyaknya orang kepada Tuhan. Untuk itu kita diciptakan. Jadi kalau kita miliki tujuan hidup yang sangat berarti ini, itu akan membuat kita bahagia dan nantinya kita tidak menyesal. Haleluya. Yang selanjutnya, berhenti mengeluh. Memperkecil penyesalan. Hentikan segera sikap suka mengeluh. Katakan, saya tidak suka mengeluh. Supaya tidak suka mengeluh, lihat ke bawah. Oh, masih ada rupanya yang lebih parah dari aku. Kalau kita lihat ke atas, aduh kapan aku seperti dia, parah. Tapi kalau kita lihat peminta-minta di jalan, sama anak kami Kristus, kami katakan itu, lihat itu nak, bekerja dia, minta-minta untuk hanya makan satu piring. Kau semua dilengkapi Tuhan. Belajar sungguh-sungguh, hargakan, jangan buang-buang makanan. Bersyukur, amin. Jangan mengeluh. Nah, itu dia. Saudara kekasih, jika kita masih mampu makan 2 kali sehari, masih memiliki keluarga yang mengasihi kita, masih memiliki tenaga untuk bekerja, masih bisa tidur nyenyak walau ada utang, bersyukurlah. Haleluya. Ada orang banyak uangnya nggak bisa tidur. Kita banyak pun utang bisa tidur. Haleluya. Jadi maka tidak ada yang perlu dikeluhkan dalam hidup ini. Berhenti mengeluh. Selanjutnya, keluar dari zona nyaman kita. Kalau kita sudah nyaman dengan keadaan sekarang, berdosa pun nyaman, malas pun nyaman, gak beribadah pun nyaman, gak berdoa pun nyaman, gak bisa berubah. Keluar dari zona nyaman, lakukan perubahan. Kayaknya udah lama aku ini gak doa syafaat. Itu lakukan perubahan, melangkah. Kayaknya udah lama aku ini gak nginjil, melangkah. Haleluya. Kalau tetap di zona nyaman, kelak bisa, kok gak kuinjili dari dia ya, kok mati dia belum kuinjili, nyesal. Kok gak berdoa lah aku ya antusiasme itu. Keluar dari zona nyaman, amin. Haleluya. Selanjutnya, hidup di masa sekarang. Apa maksudnya? Saudaraku, berhenti berpikir tentang apa yang salah kita buat masa lalu. Jangan hidup di masa lalu. Dan jangan khawatir tentang masa depan. Itu maksudnya, hiduplah di masa sekarang. Sekarang ini lakukan yang terbaik. Haleluya. Saudara kekasih, karena sikap seperti itulah yang membuat kita hidup lebih memiliki arti. Selanjutnya, jangan membandingkan diri dengan orang lain. Bandingkan dirimu dengan firman. Kalau memang masih kekurangan, firman-Mu berkata Tuhan melimpah. Apanya yang melimpah Tuhan masih kurang, kesini bandingkan, jangan orang lain. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, kita harus berpadanan dengan firman Tuhan. Selanjutnya, hitung semua berkat-Mu. Coba hitung apa yang sudah Tuhan berikan untuk kita sampai detik ini. Bersyukur adalah hal yang sederhana, tapi sering dilupakan banyak orang. Jika kita mampu bersyukur di segala kondisi, hidup kita kan
menjadi lebih indah. Makan tempe pun bersyukur. Haleluya. Haleluya. Belum laku bunga bersyukur. Haleluya. Belum laku jualan bersyukur saja, masih bisa jualan. Saudara kekasih, hitung semua berkatnya. Nafas ini yang paling penting. Sehat itu yang paling penting. Dan selanjutnya jangan pernah menyerah. Mungkin ada beberapa situasi yang memaksa kita untuk berhenti berusaha. Tetapi menyerah bukanlah pilihan bijak. Jangan pernah berhenti berjuang. Haleluya. Sampai nyata benar firman Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Dan terakhir, berdoa minta petunjuk Tuhan dan bertindak sesuai firman. Itu akan mencegah penyesalan kelak. Paling tidak memperkecil. Kesimpulannya, hari Jumat nanti kita akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Ada beberapa gereja yang mengatakan hari-hari ini, kalau kita ingat masa lalu kematian Yesus pada saat itu, hari-hari ini adalah masa kesengsaraan Tuhan Yesus itu. Perlu juga itu direnungkan. Saat-saat inilah Tuhan Yesus itu sedang sengsara. Lalu kita pun bertanya pada diri kita, apa saja kesalahan yang selama ini kita lakukan? Maukah kita menyesal dan bertobat? Ataukah kita mau menjadi seperti Yudas, menyesal saja tapi nggak bertobat? Penyesalan bisa diikuti dengan pertobatan, tapi penyesalan itu sendiri bukanlah pertobatan. Jangan salah. Jangan tunda lagi dengan alasan apapun. Mari cegah penyesalan. Selagi kita masih punya kesempatan untuk bertobat, bertobatlah segera. Haleluya. Karena Yesus sudah sengsara untuk kita. Dia sudah menanggung semuanya. Cuma nanti kita merayakannya, walaupun memang tiap hari kita mengingatnya. Tetapi marilah di hari-hari seperti ini kita lebih mengevaluasi diri kita, sehingga kelak tidak ada penyesalan. Sekarang ini kita perkecil hal itu, penyesalan itu. Kita lakukan yang terbaik. Kita layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya Bapak Ibu Saudaraku. Adakah saudara diberkati? Mari kita bangkit berdiri. Dengan pertimbangan dan kebijaksanaan, kita bisa memperkecil kemungkinan terjadinya penyesalan. Itu renungan kita hari ini. Menjaga langkah kita untuk tetap berjalan di jalan yang lebih aman sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah kita semua diampuni Tuhan. Apakah selama ini ada pilihan-pilihan bodoh yang telah kita ambil? Dan biarlah Tuhan mampukan kita menjadi lebih bijaksana dalam menentukan pilihan-pilihan kita. Menyesal saja tanpa bertobat membawa duka, tapi menyesal dan bertobat membawa kemenangan.